Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ketika ada seorang koruptor yang jelas-jelas korupsi karena ketangkap dan sudah dijatuhi hukuman, dan Anda membaca berita tersebut, maka ketika lisan Anda ini memaki-maki, yang terjadi itu tidak mempengaruhi si koruptor tersebut. Si koruptor tersebut tidak juga berubah atau bertobat. Dan cacian makian Anda tersebut kembali ke Anda, menjadikan hati Anda ini hati yang pemarah, yang mudah mencaci. Dan tentunya ini menjadi suatu dosa, karena Anda merusak hati Anda sendiri, itu berdosa namanya. Yang kedua, ketika Anda mengetahui berita seorang koruptor di penjara atau dijatuhi hukuman oleh hakim, lalu Anda itu mencaci maki sekaligus memberikan masukan, tetapi kepada orang yang dia itu juga bukan temannya si koruptor tersebut. Orang yang sama dengan Anda, sama-sama tidak akrab, tidak kenal dengan koruptor tersebut. Maka yang terjadi, Anda ini sudah melakukan ghibah. Tahu dosanya? Anda itu dosanya itu nanti makan bangkai manusia. Bayangkan saja, makan bangkai tikus saja Anda nggak mau, apalagi makan bangkai manusia, makan mayat manusia. Kalau si koruptor tersebut seorang muslim dan dia masih sholat, maka tetap haram harta, darah, dan kehormatannya. Anda sudah melanggar kehormatannya dengan mencaci maki atau walaupun menasihati tujuannya ke orang lain yang sama-sama tidak ada hubungannya dengan koruptor tersebut. Dan si koruptor tersebut juga tentunya tidak terpengaruh, karena juga nggak tahu. Cuman dosanya dia nanti akan diberikan ke Anda sehingga dosanya semakin sedikit. Ya enakan si koruptor, Anda tidak korupsi tapi mendapatkan dosa dari koruptor tersebut. Yang susah Anda sendiri di akhirat. Pahala Anda habis bisa-bisa kalau hal ini dilakukan berulang-ulang. Berapa banyak ghibah yang Anda lakukan? Seperti itu. Apakah Anda nggak berhitung nanti di akhirat bagaimana? Jika ada berita, Anda mendengarkannya dan meyakininya, ada seorang koruptor yang dijatuhi hukuman oleh hakim, dan Anda tahu bahwa orang ini, teman Anda ini juga temannya si koruptor tersebut, lalu Anda itu berusaha menasihati lewat temannya Anda itu, seperti itu pun nggak ngefek ke koruptor tersebut. Bisa jadi teman Anda itu juga tidak berani menyampaikannya karena takut nanti putus pertemanan. Seperti itu. Jadi yang Anda lakukan pun tidak ngefek untuk si koruptor tersebut. Anda hanya capek dapatnya. Ketika tidak ngefek, apalagi terus Anda marah, wah Anda sudah parah lagi. Kembali ke poin yang pertama tadi, Anda merusak hati Anda menjadi jelek, akhirnya menjadi hati yang pemarah, pendengki mungkin. Seperti itu. Yang keempat, jika Anda mendengar ada berita seorang koruptor dijatuhi hukuman oleh hakim, lalu Anda diam-diam mendoakan,
mendoakan si koruptor tersebut agar diberi kesadaran, agar diberi kemampuan bertobat, dan Allah memberikan rahmat barokahnya untuknya. Allah mengampuninya karena dia mampu bertobat. Maka doa Anda ini menjadi ibadah untuk Anda, dan Allah mengabulkan doa Anda. Suatu saat si koruptor tersebut sadar, kemudian bisa bertobat. Ini kan lebih bagus. Jadi Anda itu akan mendapatkan poin peningkatan keimanan, mendapatkan poin pertambahan pahala, dan Anda mendoakan orang lain suatu hal yang super sebenarnya. Itulah jiwa orang yang soleh, dan Anda hatinya menjadi semakin lembut. Kelembutan Anda itu, ya kan, ini akan meningkatkan keimanan Anda. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Taufik dari Provinsi Jambi, dari Jambi Kota ini, mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.